Puji nama Tuhan. Selamat berbakti di dalam kasih Tuhan, Bapak Saudara terkasih. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang sudah mati bagi setiap kita, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan dia bukan hanya sekedar dia mati, tetapi dia mengalahkan maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat yang terindah bagi setiap kita, biar kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru, semangat dan sukacita di dalam pengharapan Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau boleh mengurapi kami dan memberkati kami Tuhan. Sekalipun setiap jemaat-Mu mereka beribadah di rumah-rumah, tetap mereka Tuhan boleh mengalami hadirat Allah. Tetap mereka boleh mengalami lautan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan Yesus, haleluya, setiap mereka boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh terus berjalan di dalam hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan, ibadah yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih bagimu ya Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini karena penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin
dengan menyembahkan Kau ya Tuhan. Kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Kami mengalami ya Tuhan Yesus kesembuhan-Mu ya Tuhan. Kami mengalami pemulihan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau mau terus beracara dalam kehidupan kami Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Lebih lagi ya Tuhan, Kau melawat setiap kami ya Tuhan. Lebih lagi Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Oleh setiap puji-pujian dan penyembahan kami, Engkau bertata, Engkau berkuasa. Dan setiap kami boleh dimenangkan dan dimerdekakan oleh karena kenaikan-Mu Tuhan, menuju kepada surga yang luar biasa itu, dan memberikan kepada kami roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang luar biasa itu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi memuji dan menyembahkan Kau. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara terus bersemangat dan antusias dalam memuji Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita boleh memberikan senyuman buat samping kanan dan kiri kita pada saat pagi hari ini kepada satu sesi rumah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan, mulia
Tuhan, Allah yang ajaib dan Allah yang perkasa. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita kembali untuk kita boleh terus percaya dan berharap kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jiwa
Kami boleh terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus, jiwa kami siap ya Bapa disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kekuatan yang baru terus mengalir ya Tuhan, karena ada campur tangan Roh Kudus, Roh penghibur itu di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu setiap kami Tuhan boleh diteguhkan. Panggilan-panggilan kehidupan kami boleh diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya. Saudara sehat semua? Saudara baik semua? Puji nama Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sangat sempurna buat saudara dengan saya, buat gereja Tuhan. Dengan begitu dahsyat Tuhan pelihara kita hari lepas hari dalam pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita perkatakan tema kita. Tangan saudara diangkat ya, dikepalkan saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita perkatakan visi ini dengan iman, dengan percaya kita kepada Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru ya. Sesuatu yang baru Tuhan sudah nyatakan buat saudara dengan begitu luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mengalami satu tantangan yang belum pernah kita alami selama ini. Dan janji Tuhan buat setiap kita, Tuhan akan membawa kita, memberkati kita berlimpah-limpah secara jasmani dan rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, secara jasmani Tuhan rindu memberkati saudara, diberkati menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, naik dan tidak turun. Ada peninggian daripada Tuhan, ada berkat-berkat yang sangat-sangat dahsyat yang Tuhan persiapkan buat saudara dengan begitu luar biasa. Berkat secara rohani berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi serupa segambar dengan Kristus, ya, dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat. Saudara percaya saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat? Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar, kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan akan nyatakan yang sekarang ini kita belum bisa mengerti. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi percayalah, tangkap dengan imanmu bahwa sesuatu yang dahsyat, kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu Tuhan sedang kerjakan buat jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja Bethel Indonesia Teluk Puyung, dan khususnya buat orang-orang percaya. Kita percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tetap berdoa biar kita bisa kembali beribadah seperti sedia kala. Kita berdoa buat Indonesia, buat pemerintahan. Tuhan pakai pemerintah untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah Pak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita percaya, kita bangga punya Tuhan yang hidup. Saudara bangga punya Tuhan yang hidup? Amin. Dia selama 40 hari ya, menampakkan diri kepada murid-murid, menampakkan diri kepada orang percaya, menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, saudara yang dikasih Tuhan. Bukti bahwa dia sudah hidup. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia berada di Bukit Sion, dia mulai terangkat, saudara yang dikasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dan disaksikan oleh murid-murid. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan datang untuk yang kedua kali. Aku akan datang untuk yang kedua kali, membawa orang-orang pilihan, membawa orang-orang yang Tuhan pilih dengan begitu luar biasa untuk masuk di dalam pesta anak domba Allah. Aku akan datang dengan cara yang sama. Saudara, kita percaya kita sedang ada menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara percaya Tuhan Yesus pasti datang untuk yang kedua kali? Amin. Kita percaya Tuhan Yesus pasti datang untuk yang kedua kali. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa pesan dari kenaikan Tuhan Yesus. Dan pesan yang pertama ini, saudara, mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 sama-sama. Saudara bisa baca dari rumah saudara masing-masing, ikuti perkatakan firman Tuhan ini dengan iman saudara. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali, dan kita percaya kita boleh diangkat di dalam pesta anak domba Allah dengan begitu dahsyat Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, kebenaran yang pertama ini yang saya rindu untuk sharekan untuk jemaat Tuhan. Yang pertama yaitu jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti cari Tuhan. Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan dikatakan dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sini ada satu penekanan untuk orang-orang Galilea untuk boleh mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Nah, Galilea ini adanya di sebelah utara dari Yerusalem. Danau Galilea itu mempunyai 4 nama Jadi saudara jangan bingung, ada Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret, Danau Kineret. Saudara, itu 4-4-nya sama, danaunya cuma satu, itu aja saudara yang dikasih Tuhan. Jadi untuk Danau Tiberias, Danau Genesaret, Danau Galilea, Danau Kineret itu sami mawon. Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan buat orang Galilea, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi orang-orang Galilea di sini saudara yang dikasih Tuhan diminta untuk tidak berhenti mencari Tuhan. Tidak berhenti untuk mencari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, itu juga yang diharapkan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang sulit seperti ini, jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam renunganmu, jangan pernah berhenti untuk hidup kudus, untuk hidup takut akan Tuhan. Ditekankan bagaimana kita tidak boleh berhenti untuk mencari Tuhan. Di sini ada satu percakapan Kleopas dengan salah satu orang temannya berjalan ke Emmaus, saudara. Mereka sedang ada di dalam keadaan putus asa. Mereka tidak sadar bahwa yang berjalan bersama dengan mereka ada salah satunya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam percakapan itu saudara yang dikasih Tuhan, mereka diminta untuk terus berjalan dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena Emmaus itu letaknya berada di bawah Yerusalem, mereka berjalan menurun. Waktu ada di dalam keputusasaan itu saudara yang dikasih Tuhan, mereka berharap akan ada pemulihan. Mereka berharap Yesus akan menjadi raja mereka. Tetapi ternyata Yesus mati. 3 hari kemudian dia bangkit saudara yang dikasih Tuhan dan naik ke surga. Dan meninggalkan mereka. Mereka sedang ada di dalam keadaan putus asa. Nah, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa di sini ada penekanan buat Galilea? Jadi Galilea ini, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, 70% mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu terjadi di Galilea. 70% mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu terjadi di Galilea. Mengapa demikian, saudara yang dikasih Tuhan? Karena ada kerendahan hati di situ. Jadi kalau Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua termasuk saya ada dalam kerendahan hati masing-masing, maka Tuhan akan menyatakan mujizat yang begitu luar biasa. Saudara percaya Indonesia akan mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat? Saudara percaya Indonesia akan disembuhkan Tuhan? Saudara percaya Indonesia akan dipulihkan Tuhan? Kita tetap percaya. Ketika bangsa ini mau merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, berbalik dari segala jalan yang jahat, maka Tuhan sendiri yang akan memulihkan kehidupan daripada bangsa ini. Yang lain tidak bisa pulihkan Indonesia, kecuali Bapa di surga. Kecuali Dia di dalam Yesus Tuhan, Dia sanggup memulihkan keadaan bangsa ini. Ketika bangsa ini mau berbalik, merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan.
Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, Genesaret atau Galilea ini saudara, mujizat Tuhan dilakukan paling banyak terjadi di Galilea itu sendiri saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya mujizat yang besar Tuhan sedang persiapkan. Dan kita percaya ketika goncangan itu besar, mujizat juga pasti besar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi di tengah-tengah goncangan yang besar ini, siapkan hati saudara untuk menerima mujizat yang besar yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan sedang persiapkan dengan umat Tuhan, dengan gereja Tuhan, dengan Indonesia, dengan kota kita Bekasi. Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang dahsyat, yang besar. Sesuai dengan tema kita yang tadi kita sudah perkatakan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Betul-betul sesuatu yang baru yang Tuhan sedang nyatakan buat gereja Tuhan. Dan kita percaya Tuhan kita dahsyat. Tuhan bekerja dengan kehebatannya yang sangat-sangat luar biasa. Saudara percaya bahwa mujizat itu terjadi dalam kehidupan saudara? Amin. Mujizat terjadi di dalam pelayanan saudara? Mujizat terjadi di dalam keluarga kecil saudara? Mujizat terjadi di dalam pekerjaan saudara? Meskipun situasinya sulit hari-hari ini, percayalah, Tuhan itu sangat sanggup untuk menciptakan mujizat. Tuhan sangat spesial untuk melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Jadi ketika kita percaya dengan sungguh, dengan kerendahan hati saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan berkata tahun 2020, tahun dimensi yang baru ini, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Siapkan saudara yang dikasih Tuhan. Hatimu, siapkan hidupmu untuk menyambut kemuliaan Tuhan yang besar itu. Tuhan sedang persiapkan kita. Dalam kondisi COVID yang seperti ini, kita diminta, kita diajar, dididik Tuhan untuk ada di dalam kerendahan hati. Untuk kita boleh ada mengerjakan segala sesuatunya dari rumah kita masing-masing. Dan kita percaya di rumah pun, dari rumah pun kita bisa berkarya. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita boleh ada dalam ibadah live streaming yang tidak pernah akan terjadi kalau seandainya COVID itu tidak Tuhan kirim. Karena situasi yang seperti ini, gereja ditutup. Ya, Tuhan berkati hikmat untuk kita melakukan pelayanan yang baru. Ini sesuatu mujizat yang Tuhan sedang kerjakan buat gereja Tuhan yang ada di Teluk Buyung. Gereja Bethel Indonesia Hope Teluk Buyung ini sedang dipakai Tuhan, sedang diperkenalkan kepada dunia luar. Dan kita percaya bahwa lawatan Tuhan sedang terjadi dengan begitu luar biasa. Penuaian jiwa terbesar terakhir sedang Tuhan persiapkan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Siapkan hati saudara, rendahkan hati saudara. Ketika saudara dan saya, ketika gereja Tuhan ada dalam kerendahan hati, Tuhan akan berkarya banyak di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan gereja Tuhan. Pesan yang berikutnya, saudara yang dikasih Tuhan di dalam kenaikan Tuhan Yesus ini, dia berjanji buat saudara, dia akan memberikan seorang penolong. Dia memberikan Roh Kudusnya buat saudara dengan saya. Roh Kudus itu omnipresent, dia maha hadir, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu takut ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia ada di rumah Bapa, saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudusnya dicurahkan buat saudara. Parakletosnya ada bersama dengan saudara. Ketika saudara sedang beribadah dari rumah saudara masing-masing, Roh Kudus ada, bekerja, memberkati saudara. Dan saudara boleh menikmati hadirat Tuhan. Saudara nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Roh Kudus sedang menjamah saudara. Roh Kudus sedang bekerja memberkati ibadah saudara. Meskipun saudara kerjakan di rumah saudara masing-masing. Dan kita percaya lawatan Tuhan sedang bekerja dengan begitu luar biasa. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, mari minta untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Semua butuh Roh Kudus. Siapapun kita. Gereja Tuhan di tempat ini sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Gereja Tuhan di tempat ini tidak bisa hidup lepas dari Roh Kudus itu sendiri. Kita diminta, Pak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk lebih banyak lagi berdoa dalam bahasa roh. Untuk lebih banyak lagi berdoa dalam bahasa roh. Ini ada beberapa keuntungan saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, ketika seseorang bisa banyak berdoa dalam bahasa roh, saudara yang dikasih Tuhan membangkitkan iman. Membangkitkan iman kita yang lemah. Dalam situasi yang seperti hari-hari ini, di mana intimidasi begitu kuat, di mana roh kematian begitu menakutkan, membuat posisi iman kita menjadi lemah. Dan ketika kita berdoa dalam bahasa roh,
maka Tuhan akan memberkati kita kekuatan iman yang luar biasa. Hari ini Pak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan anggap ringan itu bahasa roh. Bagi sebagian orang tidak meyakininya, tidak mengapa. Ini Alkitabiah. Jadi tanda awal orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berbahasa dengan bahasa yang baru. Dia akan berbahasa dengan bahasa roh. Yang pertama, bahasa roh ketika kita gunakan akan membangunkan iman saudara dengan saya. Akan membangunkan iman gereja Tuhan. Akan membangunkan iman orang-orang percaya. Keuntungan yang selanjutnya, ketika kita berbicara, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, dengan Bapa di surga, ya, iblis itu nggak ngerti ketika kita berdoa dalam bahasa roh, iblis nggak ngerti. Ini satu keuntungan. Jadi iblis nggak bisa counter doa kita di udara, saudara yang dikasih Tuhan. Karena dia tidak mengerti. Ketika saudara berdoa dalam bahasa, ya, akal budi kita dalam bahasa manusia, saudara yang dikasih Tuhan, iblis ngerti. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, ya, roh kita dengan roh Tuhan sendiri yang mengerti, saudara yang dikasih Tuhan. Itu keuntungannya. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, iblis berusaha untuk supaya gereja Tuhan tidak berdoa dalam bahasa roh. Banyak orang yang tidak percaya ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita sedang bercakap-cakap dengan roh Tuhan secara langsung. Setelah hari kenaikan ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menuju kepada hari Pentakosta, hari yang ke-50. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan itu. Kita beruntung punya Tuhan yang dahsyat itu. Dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan roh penolong buat hidup saudara, buat hidup saya, buat hidup gereja Tuhan, buat hidup orang percaya. Tapi seringkali orang percaya mengabaikan ini. Bahkan bahasa roh dibuat bercandaan. Bahasa roh dibuat lelucon. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu yang saudara lakukan, atau saudara masih tertutup hatinya, saudara mari bertobat. Berdoalah dalam bahasa roh. Karena ketika kita berdoa dengan bahasa roh, kita berdoa dengan Bapa di surga. Kita berbicara dengan Bapa di surga dan iblis tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa buat apa-apa. Selanjutnya keuntungan orang yang berbahasa roh mengingatkan di dalam diri saudara dengan saya, yaitu ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara dengan saya. Halo jemaat Tuhan yang ada di rumah, ada Roh Kudus dalam hidup saudara? Amin. Percayalah ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, ketika kita memiliki Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan, kita pasti mengeluarkan buah-buah roh. Jadi Pak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara yang belum menerima karunia Roh Kudus, minta untuk kepenuhan Roh Kudus itu. Tanda awal orang dibaptis dengan Roh Kudus, dia akan mulai dengan berbahasa yang baru. Sekali lagi saya ulangi, baptisan Roh Kudus hanya satu kali, tapi kepenuhan Roh Kudus itu bisa berulang-ulang. Saudara minta. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk saudara dengan saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah setiap pagi kita minta untuk diurapi dengan Roh Kudus. Setiap kali ketika bangun pagi, saudara yang dikasih Tuhan, pastikan diri saudara minta untuk dipenuhi, diurapi dengan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita minta pengurapan Roh Kudus supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada cara yang lain supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus. Kita harus hidup kudus dan berjaga-jaga. Pak Ibu mau berjaga-jaga, Pak Ibu mau hidup kudus, jadi kita perlu penolong. Kita perlu Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara perlu Roh Kudus. Amin. Kita percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan tanpa Roh Kudus, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan saudara dengan saya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengerti kebenaran firman Tuhan itu sendiri dalam kehidupan saudara. Dan kita tidak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi tidak aneh, banyak orang percaya, banyak orang Kristen, hidupnya, kelakuannya tidak berubah. Karena apa? Karena tidak ada Roh Kudus. Kita tidak akan bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan bila tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita juga tidak akan bisa pernah berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan, menjemput gerejanya. Dan Roh Kudus itu punya tugas, saudara yang dikasih Tuhan.
Dia menginsapkan gereja Tuhan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penting sekali di dalam pesan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, menjelang hari ke Pentakosta yang ke-50 itu. Mari kita terus minta untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika hidupmu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupmu akan Tuhan ubahkan dengan begitu luar biasa. Tuhan sudah berikan penolong buat Bapak Ibu, buat gereja Tuhan, buat orang-orang percaya. Sekarang pilihannya di tangan saudara. Apakah saudara mau jadi Kristen seperti ini terus? Kristen keturunan yang tidak mengalami sesuatu dari Tuhan. Tapi ketika hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupmu Tuhan akan ubahkan sedemikian rupa. Mindsetmu Tuhan akan ubahkan sedemikian rupa. Roh yang ada di dalam diri saudara akan terbangun. Spirit saudara akan dibangkitkan dengan begitu luar biasa. Dan saudara akan terus bisa menangkap isi hati Tuhan. Bisa mengerti apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup saudara. Bisa mengerti dan bisa melakukan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang menyatakan mujizat penuaiannya. Penuaian jiwa terbesar, terakhir sedang terjadi. Yakin dan percayalah, lewat situasi yang sulit seperti ini, kemuliaan Tuhan sedang nyatakan. Mujizat yang besar Tuhan sedang nyatakan buat Indonesia. Mujizat yang besar Tuhan sedang nyatakan buat kota kita Bekasi. Mujizat yang besar Tuhan sedang nyatakan buat rumah tangga kita, buat pekerjaan kita, buat pelayanan kita. Dan kita percaya, nantikan mujizat Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, itu mujizat yang luar biasa. Kita dipakai Tuhan. Saudara dengan saya dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat di dalam situasi yang seperti ini. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa. Tadi dikatakan ada buah-buah roh, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada panjang sabar, ada penguasaan diri, ada hikmat yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kebanggaan buat kita ketika kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Menjadi sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memperingati perjamuan kudus, kita diminta untuk mengenang akan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Dia relakan nyawanya, dia berikan darahnya, dia tebus semua dosa pelanggaran-pelanggaran kita. Dia tebus setiap dosa pelanggaran saudara dengan pelanggaran saya. Dia tebus seluruh dosa isi manusia ini. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya memberikan kesempatan buat kita semua. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidupmu, kalau ada sesuatu yang salah dalam hidupku, dalam kehidupan gereja Tuhan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Hiralaba shikidaralaba syakaralaba shikidaralaba shikidaralaba yaralaba shikidaralaba laba laba laba. Sikidaralaba 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 laba laba laba. Hiralaba sikidaralaba 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 laba 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 laba. Hiralaba sikidaralaba sikidaralaba yaralaba laba 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 laba. Hiralaba laba 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 laba. Hiralaba laba 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 laba. Sikidiris kiralaba sikiralaba sikidaralaba laba. Jesus, Jesus, Jesus. Mari Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Ambil dengan cara yang layak, ambil dengan cara yang hormat kepada Tuhan sambil mengakui tubuh Kristus. Untuk anak-anak tidak diperkenankan ambil bagian dalam perjamuan kudus.
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami punya kesempatan kembali untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, untuk meningkatkan persekutuan kami dengan sesama kami yang ada di rumah kami masing-masing, dengan rekan-rekan seiman yang ada di rumah mereka masing-masing. Persekutuan lewat perjamuan kudus ini, persekutuan ini juga meningkatkan untuk kami memiliki persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan, berfellowship dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah Kristus. Bapa, Engkau berkati tubuh dan darah Kristus. Engkau sucikan, kuduskan, ubahkan hosti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang sakit sudah dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sembuh. Kami yang berdosa-dosa kami sudah diampuni ya Bapa. Kami yang jauh sudah Tuhan dekatkan kembali kepada kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas perjamuan kudus ini ya Bapa. Mujizat terjadi lewat perjamuan kudus yang kami nikmati ini. Haleluya, 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 haleluya. Kira labasi, kidara labasi, kidara labasi, huri labasi, kidara laba 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 laba. Haleluya, kira labasi. Sebab itu apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi lewat kepala. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk memperingatkan akan aku. Mari kita pecahkan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dan percaya kita untuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan.
Demikian juga yang mengambil cawan. Mari angkat cawan saudara dari rumahmu masing-masing. Angkat cawanmu tinggi dengan tangan kanan lewat kepala. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kekasihnya Tuhan, bukankah ini darah Kristus? Amin. Untuk persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dengan iman, percaya kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari masing-masing buka mulut saudara. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari masing-masing buka mulut saudara, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan diam, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kami mengucap syukur memperingati perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah dan kesempatan. Engkau sudah ada bersama kami, kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami ya Bapa. Kami manunggal dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang berdosa, dosa kami sudah diampuni. Kami yang lemah sudah diberikan kekuatan yang baru. Kami yang sakit sudah dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang kami boleh terima. Terima kasih buat sukacita, damai, sejahtera, kekuatan yang Tuhan berkati bagi kami. Terima kasih buat pengurapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah Kristus yang kami boleh nikmati. Kami percaya Tuhan, kami boleh disegarkan, kami boleh diperbaharui kembali, kami boleh dikuatkan kembali ya Bapa, untuk menikmati satu persekutuan yang manis bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk tubuh dan darah Kristus. Mari kekasihnya Tuhan, angkat tanganmu. Kiralabasiki daralabasiki daralabasiki daralabas, hurilabasiki daralabasiki daralabasiki daralabatu rilabasi. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita percaya Roh Kudus dicurahkan buat Bapak Ibu. Engkau terima pencurahan Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Engkau penuh dengan Roh Kudus. Engkau penuh dengan Roh Kudus. Engkau penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya yang Tuhan boleh hadirkan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus diberikan buat setiap kami. Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur itu sudah diberikan buat setiap kami. Dan kami percaya Roh-Mu, Roh Kudus-Mu ada terus memberkati kami, mengurapi kami, memenuhi akan setiap kehidupan kami dengan begitu luar biasa. Memenuhi akan gereja Tuhan dengan begitu luar biasa dan dahsyat. Kami percaya karunia-karunia Roh Kudus diberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus yang sudah kami nikmati pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Mari kekasihnya Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Ia memberkati engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Dia menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Sekarang terima berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penghiburan, pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, mulai Maranatha sampai Kristus datang kali yang kedua, menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin.